Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Yesus, di hatiku, di hidupku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi nafas, dan untuk itu Tuhan menghendaki kita lebih mendekat kepada Tuhan, ya. Ayo, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, ya. Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang kami peroleh untuk merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus akan berperanan dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga berkenan menjamah hati kami untuk lebih mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini, saudara, saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. Injil Markus pasal 1 ayat 21 dan 22, ya. Coba saya akan bacakan untuk saudara-saudara, ya. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Coba saya ulang lagi supaya pembacaan kita ini lebih jelas. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus, saudara-saudara,
selama berada di dunia ini, kalau saudara baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sepanjang jalan itu Yesus pergi dari satu desa ke desa lain, satu kota ke kota lain, satu rumah ibadah dan rumah ibadah yang lain untuk mengajar. Ya, saudara, untuk mengajar. Di sini dikatakan, saudara, waktu dia mengajar itu, ayat yang ke-22, coba saudara perhatikan. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, Tuhan mengajar. Ya, saudara. Kata mengajar ini, saudara, tidak sama dengan berkhotbah. Tidak sama dengan membawakan renungan. Ya. Kalau saudara sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan itu dalam bentuk sebuah renungan, ya. Tetapi Yesus bukan berkhotbah. Kalau Injil Matius pasal 5, ya, ada judul yang berkata khotbah di bukit. Artinya Yesus berkhotbah di bukit. Itu sebetulnya bukan khotbah. Yesus mengajar. Khotbah dan mengajar itu lain. Ya. Khotbah, ya, mungkin banyak pendeta di hari Minggu berkhotbah. Tetapi antara apa yang mereka khotbahkan dengan kenyataan hidup dari para hamba Tuhan itu tidak sama. Tidak sama, saudara. Ya, khotbahnya boleh bagus, hebat, menarik. Tetapi belum tentu khotbahnya itu sama dengan kehidupan pendeta itu sehari-hari. Tetapi di sini dikatakan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Sudah mengajar, jadi lain dengan berkhotbah, penuh dengan kuasa. Jadi saudara, mengajar bukan saja untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi mengajar penuh dengan kuasa. Ya. Di antaranya itu terdapat orang yang sakit disembuhkan, malahan yang mati dihidupkan, ya, penuh dengan kuasa. Dan saudara-saudara, kata-kata kuasa, mengajar dengan penuh kuasa, itu
itu di dalam bahasa Yunani ya disebut exousian echon. Ya. Exousian echon itu bisa berarti berkuasa, tetapi juga berarti berwibawa. Nah, menurut kamus ya saudara, berwibawa itu artinya antara kata dan perbuatan itu satu. Antara kata dan perbuatan itu satu. Sehingga disebut apa yang diajarkan itu berwibawa. Ya. Antara kata dan perbuatan itu satu. Seperti sering kita dengar peribahasa orang Indonesia berkata guru, ya. Orang yang mengajar itu disebut guru, ya. Guru itu ada peribahasa mengatakan guru itu ya digugu, ya ditiru. Jadi peribahasa ini mengatakan guru itu harus digugu, tetapi juga harus ditiru. Itu namanya berwibawa. Dalam bahasa Yunani disebut exousian echon, yaitu berwibawa antara kata dan perbuatan itu sama. Ya. Pamane Yesus berkata, orang yang percaya yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Nah itu kata, kalau dalam bentuk khotbah, ya, belum tentu orang yang berkata orang sakit sembuh, lantas dia mendoakan orang sakit sembuh, belum tentu. Tetapi kalau kata mengajar, apalagi dari bahasa aslinya, yaitu dikatakan exousian echon, yaitu antara kata dan perbuatan itu nyata. Waktu Yesus berkata, orang sakit sembuh, karena dia berwibawa, orang yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, guru tadi saya katakan, ya digugu, ya ditiru. Nah, oleh sebab itu, seorang guru yang berwibawa, pada waktu dia mengajar, ajarannya itu harus cocok dengan pengeterapan hidupnya. Kalau guru cuma mengajar tok, ya artinya tidak berwibawa. Ya, tidak berwibawa. Saya maaf ya saudara-saudara. Maaf ya. Ada peribahasa sing dak enak, ya.
dikatakan nek gurunya kencing berdiri, muridnya kencing lari. Ada peribahasa demikian. Jadi nek gurunya kencing berdiri, muridnya kencing lari. Itu artinya guru itu tidak berwibawa. Ya. Tetapi kalau Yesus mengajar, muridnya waktu Yesus mengajar itu, muridnya dan semua orang yang pernah mendengar pengajaran Tuhan itu menyebut Rabi. Rabi. Kata Rabi itu, saudara, seorang yang berwibawa. Antara kata dan perbuatannya itu sama. Ya. Kata dan perbuatannya itu sama. Satunya antara kata dan perbuatan. Ya. Di dalam bahasa Ibrani disebut tumah. Dalam bahasa Inggris disebut integrity. Keterpaduan antara kata dan perbuatan. Nah, saya akan baca lagi ya ayat yang ke-22 supaya saudara tahu siapa Yesus itu yang sebenarnya. Sehingga kita jangan cuma berkata Yesus, tetapi kita tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Dia katakan mereka takjub. Saudara, kata takjub itu saudara, mereka heran. Ya. Belum pernah ada orang mengajar seperti Yesus. Ya, malah dikatakan di sini, ya, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dia juga mengajar, tetapi dia tidak juga berkuasa. Itu tidak sama dikatakan di sini. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sangat mendalami tentang hukum-hukum Taurat atau firman Allah. Ya, dia sangat mendalami sampai dikatakan ahli Taurat, orang Farisi. Farisi itu dikatakan orang yang disendirikan karena dia seorang yang ahli. Mungkin juga dia bisa disebut guru, tetapi ahli Taurat itu tidak bisa menteladani apa yang dikatakan itu tidak sama dengan apa yang mereka perbuat. Ya. Seperti kalau kita baca ya Matius 23 ya. Saudara baca itu ada ayat-ayat yang berkata begini. Ya. Celakalah, hei kamu, ahli Taurat, orang Farisi, para imam-imam,
orang munafik. Itu dikatakan di dalam Matius 23. Ya, kamu itu menepis nyamuk. Nek ono nyamuk ditepis, tetapi unta ditelan. Tahu artinya? Nek ono nyamuk itu ditepis, tapi unta ditelan. Dikatakan dia itu, nek ada orang berzina, saudara, seperti di dalam Yohanes pasal 8, ada wanita berzina itu, pasti dirajam dengan batu sampai mati. Menepis nyamuk. Tetapi dalam Matius 23, ya saudara baca, dia dikatakan, hei celakalah kamu, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, para imam-imam, orang munafik. Kamu itu menelan janda-janda. Saudara-saudara, ini ada orang berzina dirajam dengan batu, tetapi dia menelan janda-janda. Itu sesuatu yang munafik. Tetapi dikatakan di sini, Yesus mengajar dengan penuh kuasa, penuh wibawa. Apa yang dikatakan, itulah yang diperbuat. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki ada ayat yang berkata, hendaklah kamu seperti Yesus, ya, menteladani Yesus antara kata dan perbuatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar, saudara-saudara. Apa yang kita katakan itu adalah juga yang kita perbuat. Upamanya kita berbicara tentang kasih. Ya, kita berbicara tentang kasih. Jangan cuma berbicara, tetapi kasih itu harus diwujudkan di dalam hidup kita, ya, saudara. Dan kalau ini terjadi, saudara, maka Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita sampai Maranatha, ya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa, minta supaya kita bisa meneladani atau mengambil teladan Yesus. Jangan kita cuma pinter ngomong tetapi ora iso nglakoni, ya. Tetapi biar kita juga minta Roh Kudus untuk memimpin kita, bukan saja berbicara tetapi juga melakukan seperti apa yang saya contohkan tadi. Misalnya kita berbicara tentang kasih. Kita harus hidup penuh dengan kasih kepada orang lain. Malahan kitab suci katakan, kasihlah musuhmu. Itu luar biasa. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa meneladani akan Yesus Kristus. Ya, saudara, ayo kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Moga kiranya firman-Mu ini, Tuhan, akan menyentuh hati kami. Dan Roh Kudus
berkenan mengubah hati kami sebagai anak-anak-Mu, bukan saja orang yang katanya orang Kristen, tetapi tidak bisa meneladani akan Yesus Kristus dengan kata dan perbuatan. Tolonglah Roh Kudus, jamahlah hidup kami, supaya kami bisa menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.